Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya kita dalam keadaan sehat, dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali akan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih buat setiap pimpinan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam yang gelap hingga pada saat ini, sehingga kami bisa menikmati akan hari baru yang begitu indah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Pada saat ini, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan bagi jiwa kami di dalam kami menjalani akan kehidupan kami di dalam dunia ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami, menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui perenungan firman-Mu pada saat ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sering sekali dalam perjalanan hidup manusia, ketika semua terlihat berjalan dengan baik dan lancar, mulai merasakan Tuhan membawa kehidupan semakin naik sehingga sampai pada puncak sukses. Mulai memegang jabatan penting dalam suatu organisasi, mulai memegang kepercayaan yang tertinggi di mana-mana. Setiap orang yang melihat posisi yang sedang kita miliki memberi pujian dan memberi pengakuan bahwa kita adalah orang hebat. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam situasi ini pun seringkali seorang merasa bahwa telah berada di posisi paling tinggi. Apalagi jika diberkati dengan kelimpahan kekayaan yang semakin banyak jumlahnya. Kebanyakan keadaan seperti itu seringkali manusia mulai melupakan Tuhan yang menjadi sumber dari segala yang dimilikinya. Kecenderungan selalu merasa lebih dari yang lain dan mulai tidak menerima sesama, tidak membutuhkan pendapat orang lain, apalagi menghargai sesama. Orang seperti ini tidak segan-segan menyingkirkan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dianggapnya mengganggu kenyamanan dan mengancam posisi yang dia miliki. Sehingga tidak heran jika hari-hari ini kita dapat menemukan orang-orang yang jabatannya berada di posisi tertinggi tega melakukan hal-hal kriminal dengan melenyapkan orang-orang yang dia rasa mengganggu kenyamanannya, apalagi jika itu adalah orang yang ada di bawah pimpinannya. Dia bisa saja melakukan apa saja bentuk kejahatan demi mempertahankan posisinya. Salah satu jenderal perwira tertinggi yang sedang viral di tahun 2022 ini diketahui tega menghilangkan nyawa dari seorang ajudannya hanya karena takut jika kebohongannya terbongkar. Pada akhirnya tega melakukan hal yang tidak terpuji akibat kesombongan yang telah merasuk secara pelan dalam dirinya. Mengandalkan kekuatannya dan kekuasaannya, mengandalkan kemampuan sendiri sehingga lupa bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Efek dari perbuatan seperti itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan keluarga. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kemudian Amsal 21 ayat 4 berbunyi, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kesombongan adalah hal yang sangat sensitif baik di kalangan orang biasa, terlebih dalam kalangan para orang percaya. Berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Inilah sebabnya kebanyakan orang menganggap kesombongan adalah hal sepele, tidak menganggap itu termasuk dosa yang serius. Akan tetapi, saudara-saudariku, kita harus kembali lebih berhati-hati dengan dosa yang satu ini. Sebab dosa ini mampu melahirkan dosa-dosa lain yang secara pelan-pelan membawa kita pada kebinasaan tanpa kita sadari.
Kita harus kembali menyadarkan diri bahwa kesombongan adalah dosa yang menghantarkan kita pada ambang kebinasaan. Sebab kesombongan adalah dosa paling pertama yang menjatuhkan manusia dan mengakibatkan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Karena kesombongan ada banyak kasus yang terjadi baik di kalangan para hamba Tuhan maupun kepada orang-orang lain. Ada banyak orang mengalami kegagalan, nama baik menjadi cemar, reputasi pun hancur berkeping-keping karena kesombongan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dengan kesombongan dan tetap memiliki sikap yang tepat di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang selalu mengingatkan setiap orang yang dikasihinya melalui firman-Nya. Kiranya Roh Kudus yang selalu memberikan roh kesadaran akan bahayanya dosa kesombongan, sehingga kami lebih berhati-hati baik dalam isi pikiran kami maupun hati serta perkataan kami, agar tidak pernah melawan Tuhan dengan sikap kesombongan yang kami lakukan. Sebab Tuhan sangat menentang sikap sombong dalam diri manusia. Biarlah kiranya setiap kami memiliki sikap yang rendah hati dan tetap menyadari posisi kami di hadapan Allah dengan sikap yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menolong kita, menguatkan kita di dalam kita menjalankan akan kehidupan kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.